Puji, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam kegiatan pendampingan prestasi wirausaha sesi 2 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat menyambut kehadiran Bapak, Ibu, serta seluruh peserta dalam sesi yang mengangkat tema Innovation Driven Business Model. Tema ini juga menjadi sangat relevan di tengah dinamika dunia saat ini, di mana inovasi bukan hanya menjadi keunggulan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan berdampak. Selanjutnya, kami harap melalui kegiatan ini, Bapak, Ibu, serta seluruh peserta dapat memperoleh wawasan, inspirasi, serta perspektif baru dalam mengembangkan ide model bisnis eh, yang lebih kreatif dan juga solutif. Selanjutnya, untuk telah eh, kita ini telah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu yang akan membimbing kita semua dalam sesi hari ini. Nah, beliau adalah Bapak Wisnu Dewo Broto. Bapak Wisnu Dewo Broto adalah akademisi dan praktisi kewirausahaan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 3 di Universitas Agung Podomoro. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang kewirausahaan, beliau berfokus pada pengembangan generasi muda melalui pendekatan pembelajaran yang aplikatif dan berdampak. Pak Wisnu dikenal sebagai pengembang metode pembelajaran TILE, Act, Learn, Validate, and Build, yang mendorong mahasiswa untuk belajar melalui aksi nyata. Proses pembelajaran berkelanjutan, validasi pasar, serta pembangunan usaha secara sistematis dalam konteks dunia nyata. Beliau juga menulis beberapa buku kewirausahaan termasuk Entrepreneurial Noble Purpose, buku tentang TAEL, serta buku literasi kewirausahaan untuk anak. Di tingkat nasional, Pak Wisnu juga berperan sebagai tenaga ahli di Kementerian UMKM Republik Indonesia dan terlibat dalam penguatan berbagai program kewirausahaan termasuk program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW dan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia atau FIKSI. Atas kontribusinya, beliau memperoleh Presidential Award dari Association of Collegiate Schools of Business pada tahun 2023. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan kita berikan kesempatan kepada Bapak Wisnu Deobroto untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Wisnu, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak, Arti. Terima kasih banyak. Oke, nanti Arti minta tolong untuk itu ya, admit kalau ada yang masuk ke dalam ruangan, oke, di Zoom. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir. Ini kita akan lakukan secara berkala, khususnya untuk pendampingan teman-teman yang mau ikut lomba yang sebentar lagi ada, itu adalah FUTSI. Seperti diketahui, teman-teman, eh, kebetulan saya sebagai juri juga, tetapi dalam hal ini saya membagikan ke teman-teman ilmunya agar teman-teman bisa ikut dan eh, pastinya jumlah wirausaha kita juga akan semakin bertumbuh. Gitu. Nah, ini tanggal-tanggalnya jangan lupa nanti kita akan masuk ke bulan Mei, sebentar lagi bulan Mei. Jadi submitnya itu jangan mepet-mepet teman-teman ya. Sekarang kan bulan April ya, masih ada 1 bulan untuk mempersiapkan. Nah, kita buat pelatihan ini agar teman-teman satu persatu bisa mempersiapkannya dengan baik. 2 minggu lalu kita siapkan materi design thinking, nanti kita akan berikan rekamannya. Hari ini kita fokus ke bisnis model. Tetapi sayangnya saat ini teman-teman di SMA itu melihat bisnis model hanya pemetaan saja. Sehingga saya akan berikan ke teman-teman bagaimana sebenarnya bisnis model sesungguhnya. Sehingga juga kesempatan teman-teman untuk lolos ya di tahap pertama itu juga semakin tinggi. Kita akan bantu teman-teman untuk pendampingan sampai nanti ke tahap berikutnya, tahap 1, 2, dan sampai tahap 3. Ini saya berikan tanpa ada imbalan apapun, saya karena membantu di beberapa kementerian, tugas saya adalah membangun semangat teman-teman untuk berwirausaha.
Nah, ini adalah topik-topik atau mungkin cabang ajang talentanya, teman-teman. Silahkan teman-teman lihat ya mana yang cocok ya. Dari 1 sampai ada 11. Oke, jangan lupa pendaftaran terakhir tanggal 4 Mei. Nah, luaran diharapkan sedikit untuk mengingatkan, nanti akan ada perencanaan usaha sama pengembangan usaha. Nah, di perencanaan usaha teman-teman pastinya belum dimulai ya usahanya ya. Tapi kalau pengembangan usaha itu usahanya sudah bisa dimulai. Maksudnya sudah berjalan, oke, sudah berjalan. Kalau tahap perencanaan dia masih konsep dan juga prototype. Kita fokus ke tahap pertama dulu. Di tahap pertama yang akan kita submit itu adalah ringkasan eksekutif ya. Itu nanti jadi setelah teman-teman lakukan ini semua. Nah, yang pertama kita harus tahu itu adalah business model canvas. Terus kemudian nanti setelah ini ada pelatihan SWOT, ya, Strength, Weakness, Opportunity, dan Trust, dan bukti pendukung. Artinya, kita akan ada 3 lagi sesi. Sesi pertama, maaf, kita udah ada, kita total 4 sesi, tapi sesi pertama dan kedua hari ini, nah, sesi kedua, dan kita akan ada sesi ketiga dan sesi keempat. Sesi ketiga itu akan bahas SWOT, sesi keempat akan bahas total, nanti tanya jawabnya sebagainya. Kita nggak usah fokus ke tahap 2 ya, kita tahap 1 dulu. Nah, ini teman-teman, oh iya ada satu lagi perhitungan perhitungan harga pokok penjualan ini nanti di akhir setelah SWOT kita akan bahas itu ya. Ini eh, supaya teman-teman dapat gambarannya. Yang kita bicarakan hari ini skornya bobotnya 25%. Sehingga ini sangat-sangat tinggi. Ringkasan eksekutif itu totalnya, apa, total 30%, 25% itu disemurkan di malam hari ini. SWOT itu 15%, dan sisanya itu ada di HTP dan juga kesesuaian kategori lomba dan kelengkapan berkas. Oke, teman-teman. Kita mulai ya. Ini untuk pengembangan usaha, ini apa namanya, variasi kriteria ada kategorinya. Nah, ini saya lokasi sedang di Surabaya di airport. Nanti kita akan pergi ke Bali. Saya akan pergi ke Bali. Nah, ini perjalanan ini sudah mulai dari hari Senin. Hari Senin saya kemana Putri ya? Saya lupa. Dari Senin, oh, ke Pekanbaru ya. Dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur pulang ke Jakarta, lanjut ke Borneo, ke Kalimantan, Banjarmasin ya tadi, dan hari ini saya berlanjut ke Bali. Bagi teman-teman yang ada di Bali, boleh nanti ketemuan. Ini kita mulai sekarang, apa sih sebenarnya business model innovation? Saya minta teman-teman nanti bisa di chat atau bisa ngomong ya, supaya kita bisa diskusi. Bisnis model itu kan sesederhana gambaran, ya, gambaran, di mana eh, merepresentasikan. Jadi sebuah big picture, gambar besar yang merepresentasikan gimana sih bisnis itu bisa berjalan. Gitu. Jadi kalau dalam definisinya, bisnis model itu menggambarkan bagaimana teman-teman bikin produk, kemudian capture value-nya, ya, membuat value-nya, dan dikirim kepada customer, di-deliver kepada customer. Dan di situ digambarkan juga bagaimana dampak bisnis teman-teman terhadap ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dan juga sosial. Oke. Nah, sebagai gambaran, bisnis model itu kalau di dalam proses bisnis kita atau di dalam sebuah perusahaan, proses bisnis itu sebenarnya cuma ada 9, teman-teman. Jadi kalau kita bicara bisnis apapun, perusahaan apapun, itu pasti hanya cuman 9 ya. Itunya ya. Coba saya, wait, bentar. Saya coba yakinkan, nah ini airport. Ya, dah. Jadi teman-teman, kalau kita bicara dengan apapun, bisnis apapun, nah, pasti jumlahnya atau proses bisnisnya itu cuma bisa digambarkan 9 aja. Oke, sebentar ya. Ya. Nah, jadi bagaimana sebuah bisnis itu bekerja, itu sebenarnya hanya digambarkan dengan 9 eh, area. Oke, bentar.
Dan minta tolong Ati untuk ini ya, lihat yang bisa di-admit. Saya khawatir ada yang di waiting room. Oke, Ya udah, Sar. goalnya adalah bagaimana bisnis teman-teman itu bisa berbeda atau unik. Oke, goalnya adalah supaya bisnis teman-teman bisa unik atau berbeda. Karena bisnis yang masuk ke fiksi itu banyak banget, teman-teman. Dan kita hanya melihat bisnis yang unik, yang berbeda dari yang lain. Pada saat teman-teman berbeda, itu akan menjadi sebuah bisnis yang berpotensi untuk menang. Contohnya, tahu ini band apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak band apa? Bisa dicek ya. Coldplay. Oke. Coldplay itu unik banget, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya keunikan itu bisa dilihat dari dua plus satu. Yang pertama, bagaimana teman-teman mendeliver itu ke customer. Ya. Yang kedua, teman-teman bisa cari keunikan di proses produksinya. Yang ketiga, teman-teman bisa cari inovasinya atau mungkin keunikannya dari sudut pandang pembayaran, membayar produknya. Jadi ada tiga ya. Yang pertama, dari sisi mendeliver produknya ke customer. Yang kedua, teman-teman bisa unik pada saat teman-teman memproduksinya itu unik. Dan yang ketiga, teman-teman bisa memberikan keunikan pada saat proses pembayaran. Contohnya, keunikan di eh, produknya misalnya ya. Produknya keunikannya bisa jadi dari Lego, dari mendeliver produk ini ke customer, ke anak-anak dan juga dewasa. Kan Lego itu banyak ya, ya ininya produknya ya. Makanya teman-teman bisa cari bagaimana caranya kita deliver membuat produk itu sesuai dengan segmennya. Lego salah satunya. Kemudian yang kedua, ini juga unik nih. Ini keunikannya bisa dari segmennya juga. Ini adalah salah satu teman saya, dia itu fotografer. Teman-teman boleh kok bikin usaha fotografer, tapi jangan foto wedding, foto wedding, foto wedding lagi. Cari keunikan. Salah satunya adalah foto yang memang bisa menembus dunia dengan cara foto mainan. Gitu caranya ya. Jadi kalau teman-teman bikin produk, yakinkan teman-teman cari keunikannya. Nanti kan saya kasih tahu caranya. Tapi ini saya kasih contoh dulu. Yang ketiga, kalau teman-teman mau bikin buku masak, jangan ke ibu-ibu lagi gitu. Cari keunikannya, bisa dilihat dari segmennya. Ini adalah Putri Habibi, salah satu mahasiswa saya, yang kemudian dia ini membuat apa buku resep bukan buat orang dewasa, bukan buat ibu-ibu, tetapi khusus untuk anak-anak. Jadi unik kan? Oke, make up bagi teman-teman di SMK Farmasi, make up ini menjadi unik nih. Tapi jangan makeup yang itu lagi, itu lagi, skincare lagi, atau mungkin mau bikin semprotan nyamuk atau apa silahkan aja. Tapi cari segmennya bisa jadi berbeda. Contohnya kosmetik. Kosmetik kan banyak ya. Cari unikannya. Karena teman-teman itu adalah punya potensi yang sangat-sangat besar. Misalnya kalau di SMK ya. Di SMK nih bisa bisa ngutak-ngatik produk dia. Tapi kalau di SMA mesti bikin usaha yang memang bisa di apa namanya bisa dibuat ya penting ya karena butuh skill untuk membuat produk. Oke, kalau ini adalah kosmetik di mana dia fokus ke bisnis atau ke kosmetik yang memang punya unik nih keunikan di warna kulit ya. Nah, di warna kulit. Jadi ini adalah produk kosmetik untuk warna kulit yang eh, berwarna ya berwarna warna coklat atau warna gelap dan sebagainya. Nah ini juga nih bikin produk bisa sih sama minuman kesehatan misalnya kayak Yakult, tapi kan cara ngirim produknya atau cara jualannya bisa jadi berbeda, unik juga. Ini yang dimaksud dengan Yakult Lady, gitu ya. Gokar, ini adalah salah satu keunikan juga. Kan kalau mau punya bisnis transportasi, nggak harus punya mobil, nah. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Coba cari teman-teman, bisa di proses produksinya yang unik, bisa jadi mendeliver produknya itu yang unik juga. Bisa jadi cara pembayarannya juga unik. Ada tiga itu. Cara pembayaran yang unik itu contohnya kayak eh, Spotify itu ya, cara bayarnya jualan, maaf, bayar per bulan, gitu. Bayar per bulan. Kayak contohnya, apalagi eh, misalnya kalau ini kan produk-produk yang keren-keren nih ya. Kalau yang langganan, misalnya langganan koran, bayarnya sebulan sekali, per bulan, subscription. Langganan berita-berita digital, itu juga subscription per bulan. Jadi cara bayarnya yang berbeda. Nah, ini yang saya minta teman-teman ingat selalu. Oke. Kalau tadi adalah contoh produk-produk yang unik. Goal kita, teman-teman, untuk lomba bisnis ya, khususnya untuk di teman-teman di SMA, SMK, yang paling pertama harus dilihat adalah produk sama market harus hit. Artinya antara desirability sama visibility. Apa sih sebenarnya desirability? Desirability itu menandakan bagaimana orang itu atau customer itu benar-benar menginginkan produk teman-teman. Jadi apapun produk teman-teman, yakinkan semua customer itu memang benar-benar mau dan suka sama produk teman-teman. Dibuktikan dengan cara apa? Nih, gimana caranya kita juri bisa tahu membaca nanti di tahap pertama kalau produk atau ide teman-teman itu sudah sesuai dengan keinginan customer. Gimana caranya? Ayo di chat coba. Gimana caranya kita bisa tahu atau teman bisa kasih tahu ke kita atau ke juri atau yang memang membaca proposal teman-teman kalau produk teman-teman itu diinginkan. Caranya gimana? Ya, teman-teman harus kasih apa? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Ya, bukti penjualan survei, oh benar, Davin. Artinya teman-teman jangan lupa nanti dokumentasi pendukung hasil survei dan sebagainya. Makanya tadi ingat di tahap pertama, kalau teman-teman belum berjualan, teman-teman boleh kok memvalidasinya dalam bentuk survei, dalam bentuk tanya jawab. Jangan lupa di foto. Itu yang pertama, desirability. Yang kedua, namanya visibility. Ini ingat banget ya teman-teman ya. Ini sangat-sangat penting. Desirability itu berhubungan dengan bagaimana kita mengetahui si customer itu benar-benar mau nggak produk kami kita. Kalau yang visibility, sebenarnya produk teman-teman itu bisa dibikin nggak sih? Punya produknya relevan nggak sih? Punya sumber daya yang cukup nggak sih? Proses produksinya bisa bisa nggak sih dibuat? Bisa dibikin nggak sih? Teknologinya itu ada nggak sih? Gitu. Jangan-jangan tim teman-teman nggak bisa buatnya. Bisa nggak dibuat itu adalah visibility. Nah, ada tiga. Satu lagi adalah viability. Kira-kira ini menguntungkan nggak sih? Kira-kira ini menguntungkan nggak sih? Kira-kira ini benar-benar bisa memberikan dampak nggak sih? Ini kira-kira bisa dijual nggak sih? Itu adalah viability. Jadi teman-teman ingat tiga ini, oke? Ingat tiga ini. Yang pertama desirability, yang kedua visibility, dan yang ketiga itu adalah viability. Desirability itu adalah seberapa besar produk teman-teman tuh diinginkan customer. Visibility, seberapa bisa produk teman-teman itu dibikin. Bisa sih, misalnya banyak sih keinginan orang itu mau bikin mobil terbang, sangat banyak nih, tapi visible nggak guys? Gitu ya. Nah, artinya desirability memang produk diinginkan customer, visibility itu adalah produk ini benar-benar bisa dibikin nggak? Dan yang terakhir, produk ini bisa cuan nggak, bisa menguntungkan nggak, bisa memberikan dampak nggak? Gitu. Oke, ingat tiga ini ya, karena ini penting. Saya kasih tahu. Nanti si juri itu kan menilai tiga itu tadi. Ini benar nggak sih? Banyak orang nggak sih yang memang suka sama produknya? Kalau memang suka, buktinya apa? Yang kedua, bener nggak sih ini produknya bisa dibikin? Emang dia punya tempatnya? Emang dia bisa standar teknologinya? Emang dia bisa bikin? Emang dia timnya mampu membuatnya? Gitu. Makanya teman-teman, apapun ide teman-teman,
itu akan jadi ide saja tanpa bisa direalisasikan. Oke, makanya teman-teman jangan lupa untuk lihat sumber dayanya, keahlian teman-teman dalam membuatnya. Dan yang ketiga tadi adalah viability. Viability itu adalah seberapa bisa produk ini memberikan manfaat atau dampak atau keuntungan buat teman-teman dan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Mari kita masuk ke bisnis modelnya. Oke, jadi disability, visibility, dan viability tadi itu dilihat dari model bisnisnya teman-teman. Saya minta teman-teman konsentrasi 20 menit ya. Nah, ini karena saya mau agak cepat biar nanti teman-teman bisa tanya jawab. Desirability, visibility, dan viability tadi itu bisa dilihat dari 9 aspek ini. Mulai dari customer, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, kemudian ada key resources, key activities, key partners, dan juga cost structure. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalau teman-teman punya produk, yakinkan teman-teman tahu siapa customer-nya. Oke, teman-teman tahu siapa customer-nya. Nanti kita akan praktis ya. Kita akan yang bisa jawab ya, yang bisa jawab. Hati tolong yang bisa jawab di nanti saya akan pertanyaan, saya kasih pin. Nanti saya akan kirim ke teman-teman pin. Yes, sir. Oke. Nah, yang pertama nih, eh customer segment. Customer segment ini adalah siapa ada apa ya pertanyaan di mana siapa yang beli produk teman-teman, siapa yang memang benar-benar teman-teman bantu, gitu ya. Nah, segmen ini menarik nih teman-teman. Dia itu eh, nggak bisa teman-teman bidik semua orang. Salah satu yang salah, yang sering difiksi, ini jangan diulang lagi ya. Segmentasi kita adalah semua orang, gitu ya. Jangan ya. Jadi orientasi kita bukan seperti untuk memuaskan semua orang. Kita itu nggak bisa membidik semua customer, teman-teman. Ya, kita nggak bisa karena memang ya kita nggak bisa memuaskan salah satu apa semuanya. Ada anak-anak, dewasa, orang tua, susah banget. Makanya teman-teman harus memilih. Jadi kalau ditanya segmennya siapa, jangan bilang semua orang. Jangan. Karena udah ikut pelatihan ini, jadi jangan terjadi lagi. Oke? Teman-teman harus milih. Contohnya, ya, kopi ya. Kopi Starbucks sama kopi Point. Sama-sama kopi. Tapi kan beda segmennya. Segmen Starbucks itu adalah menengah ke atas, ya eksekutif muda. Point itu lebih ke menengah. Yang memang bisa menjangkau hal lebih luas. Menengah ke bawah yang suka ke Indomaret, yang suka ke eh, tempat belanja kayak Indomaret dan Alfamart. Kalau Starbucks itu orang dewasa, sama-sama kopi beda segmen. Oke, ya. Jualan ayam pun berbeda. Ayam Suharti dengan ayam Kentucky Fried Chicken beda juga, sama-sama ayam tapi beda segmennya. Dan nggak bisa semua teman-teman bidik. Itu pertama namanya customer segment. Yang kedua, what are you offering them? Value proposition adalah apa sih sebenarnya yang ditawarin sama teman-teman. Dan teman-teman nggak boleh sama dengan yang lain. Itu idealnya. Artinya teman-teman memberikan sesuatu yang berbeda. Walaupun sama produknya. Oke, kopi luwak dengan point coffee. Dari kualitas, kopi luwak beda. Kopi luwak kualitasnya itu yang ditawarkan kepada si customer. Kalau poin itu adalah harganya murah ditawarkan pada customer sama-sama kopi. Kemudian apa lagi? Kopi Tomorrow. Kopi Tomorrow beda sama di Starbucks. Tomorrow Coffee ini memang fokus ke kolaborasi. Jadi banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang dibikin. Walaupun mirip-mirip, tetapi dia lebih cenderung ke kopi yang artisan, yang memang benar-benar agak berbeda, keunikan rasa dan sebagainya, dia variasinya lebih tinggi. Berbeda sama kopi-kopi yang lain. Walaupun produknya sama, value-nya bisa berbeda. Ayam Suharti
Atau mungkin burger ya, Burger King dengan McD. McD menawarkan kecepatan, Burger King menawarkan rasa, dagingnya tebal dan sebagainya. So that's value proposition. Makanya teman-teman harus menentukan apa value. Yang ketiga, channel. Channel ini adalah bagaimana teman-teman memberikan produk ini ke customer. Lewat mana teman-teman? How does each customer segment wants to be reached? Caranya gimana agar si produk ini sampai ke customer gitu. Starbucks contohnya, dia punya channel banyak banget. Dia ada di toko, di mall, sorry, di perkantoran ada, di mana lagi? Rest area ada, ya. Bahkan sampai di nikahan pun ada. Channelnya banyak, oke? Channelnya banyak. Nah, teman-teman juga harus memikirkan saya jualannya di mana ya, lewat mana ya. So that's channel. Yakult tadi channelnya bukan hanya di Indomaret, tapi Yakult Lady itu channel, teman-teman. Saluran, jalur untuk teman-teman menjual produknya. Yang keempat, itu adalah customer relationship. Ini adalah strategi di mana teman-teman harus beli produknya lagi, beli produk, maaf, teman-teman harus membuat orang itu akan beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ini adalah strategi di mana teman-teman itu benar-benar punya strategi agar orang itu kembali lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Pakai apa kira-kira contohnya? Silahkan di chat apa kira-kira contoh dari sebuah perusahaan yang bisa mempunyai strategi agar orang itu mau beli lagi, beli lagi, beli lagi. Oke, jawaban pertama yang benar saya akan kasih hadiah. Oke, ada apa contohnya perusahaan mana atau perusahaan apa yang punya strategi customer relationship yang bagus, yang membuat orang itu mau beli, mau beli, mau beli, mau pakai terus, mau pakai terus. Apa kira-kira? Apple, Apple kenapa? Apa strateginya nih, Sam? Kalau benar, saya kasih dicatat ya, Ati ya, supaya nanti kita bisa kirim hadiah. Niken, kenapa Apple? Ayo, kenapa Apple? Inklusif, Prestis. price list, oke. Strategi promosinya, oke. Iya, 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 iya. Oke, ini saya kasih contoh, saya kasih ini ya, saya kasih bonusnya. Tolong nanti Niken dicatat, dia dapat hadiah. Nanti saya kirimkan hadiahnya. Oke. Sebenarnya Apple itu salah satu yang memang membuat orang-orang itu mau beli lagi, mau beli lagi. Karena apa teman-temannya? Ekosistemnya. Dia dikunci di ekosistem. Kalau dia pakai Apple, dia nggak akan lepas dengan produk-produk yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Itu salah satu contohnya customer relationship juga. Dia memberikan ekosistemnya. Orang yang pakai MacBook, pasti dia akan memilih misalnya iPad gitu, atau memilih produk Apple lainnya. Sekarang dia connect. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Setelah mereka ini punya, atau setelah sebuah perusahaan itu punya strategi mulai dari customer, memilih customer gimana, punya value proposition gimana, kemudian ada channelnya gimana, sampai ke mencari atau membuat strategi agar si customer balik lagi. Oke, berikutnya dengan membuat ini maka si perusahaan tersebut dapat revenue atau yang kita sebut revenue stream. Oke, revenue stream apakah cuma satu? Enggak, boleh banyak. Contohnya, revenue streams-nya si Starbucks itu adalah apa? Kopi, kemudian apa? Minuman, terus kemudian makanan, merchandise, dan sebagainya. Ada yang menarik nih, Alfamart. Nih, contohnya ini revenue stream Alfamart. Alfamart, ada yang tahu nggak? Pasti tahu ya. Nah, saya mau kasih tahu nih. Saya mau kasih pertanyaan nih. Saya mau kasih pertanyaan buat teman-teman. Kan Alfamart kan jualan makanan minuman ya. Itu ya. Sebutkan revenue stream lain yang membuat Alfamart sekarang jadi tren. Ayo apa?
Apa revenue stream, yang juga pendapatan lain baju selain apa? Buka Kathleen bioskop apa kalau nggak salah. Kathleen? merchandise, Kalau nggak salah Oke, ada yang buka merchandise. bioskop sekarang. Event lari. oke, oke, sebentar. Yang jawaban pertanyaan ya, Kathleen ya. Kalau tadi yang paling tepat itu adalah Kathleen dari semuanya, yaitu bioskopnya Alfamart. Nah, Oh iya. coba Ati tolong ya, si Kathleen tolong dicatat ya, namanya ya Kathleen ya. Jadi teman-teman, revenue stream itu bisa dari mana aja. Oke? Makanya teman-teman belajar nih model bisnis. Karena orang-orang tuh pada nanya, kok bisa sih Alfamart itu bikin bioskop? Lah, ya kenapa nggak bisa? Selama ada pendapatan dari situ. Itu adalah bagian dari model bisnis innovation, teman-teman. Oke? Itu inovasinya Alfamart. Pastinya dia sudah ngetes dulu kan, gitu. Gitu ya ceritanya ya. Oke, keren. Berarti kita udah ada dua ya. Nanti tolong Ati catat ya, jangan lupa. Yang berapa nih? Keempat, lima, enam. Yang keenam. Yang keenam. Teman-teman, kalau tadi kita lihat yang di sebelah kanan ini kan adalah kegiatan mereka jual produknya ya. Nah, ini kan ada kado nih, ada gambar kado, itu namanya sebenarnya produknya. Nah, produknya kita harus cari tahu bagaimana cara bikinnya gitu. Itu baru kita masuk ke model bisnis sebelah kiri. Cara bikin model bisnis, maaf, cara bikin produknya, pastinya kita butuhkan yang pertama adalah sumber daya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya? Key resources itu bisa jadi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sebagainya. Oke? Alat-alat itu juga termasuk sumber daya. Setelah sumber daya itu adalah key activities atau aktivitas. Oke? Aktivitas. Key activities atau aktivitas utama. Kalau misalnya kita bicara mengenai Kentucky Fried Chicken, contoh, aktivitas utamanya apa? Ya, pastinya bumbu rahasianya, karena dia bilang adalah PFC itu punya 11 bumbu rahasia. Ditambah apanya lagi? Kalau McD, keunggulannya apa? Ayo. Yang menjadi aktivitas utama di McDonald apa? Ayo. Ada yang tahu? Bisa dicek. Apa aktivitas utama di McDonald? Nah, yang terkenal. Apa ayo? Dicat silahkan. Bukan? Bukan iklan? Apa aktivitas yang membedakan antara McDonald dengan yang lain? Bukan? Bukan kolaborasi? Bukan? Ayo. Jadi teman-teman, apa bedanya pelayannya McDonald sama pelayannya KFC? Fast food. Benar. Oke. Nabel. Nabel benar nih, Nabel. Yaitu adalah kecepatannya, teman-teman. Aktivitasnya itu adalah kecepatannya yang paling cepat. Pelayanan yang cepat. Nanti dicatat ya, Nabel ya. Nabel dapat hadiah dari saya. Jadi ada tiga nih sudah. Benar. Nah, Pak Pur nggak masuk nih Pak Pur ya. Nah, karena bukan mahasiswa. Nggak bercanda-bercanda. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir, untuk membuat produknya, kita butuh yang namanya mitra, teman-teman. Gitu. Nah, mitranya ini sangat-sangat penting. Pertanyaannya adalah siapa mitra teman-teman yang bisa membuat teman-teman itu bertumbuh? Ini salah satunya teman-teman mau lomba mitranya sama kita, sama saya. Bisa ya? Jadi membuat teman-teman bisa jadi ikut tahu bagaimana membuat lomba atau mempersiapkan produknya agar baik. Nah, pertanyaan saya nih, nanti siap-siap ya yang di chat ya. Sebutkan satu brand, salah satu brand aja, yang dia bermitra dengan fast food restoran yang membuat dia dikenal sampai seluruh dunia. Siapakah atau apakah produk itu dia bermitra dengan restoran secepat saji yang dia bisa dikenal dari dimanapun. Dia dikenal dimanapun. Bukan. Betul, Davin. Coca-Cola.
Ya, benar. Tapi yang benar si Davin, produknya Coca-Cola itu bermitra dengan KFC, bermitra dengan McD, bermitra dengan banyak fast food agar dia menggunakan itu dikenal di seluruh dunia. Coca-Cola, Davin, yes, Davin dapat hadiah dari saya. Oke, berikutnya terakhir dari kegiatan yang di sebelah kiri tadi, makanya teman-teman eh, mengeluarkan biaya yang namanya cost structure. Biaya-biayanya itu bisa jadi biaya-biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya apa? Bermitra, ya bayar-bayar supplier, banyak sekali. Ini teman-teman yang harus teman-teman persiapkan nanti di lembar eh, untuk disubmit ke fiksi. Namanya cost structure. Cost structure, namanya bisnis model ya. Di terakhir adalah cost structure. Ini bisnis model yang memang teman-teman harus submit nanti. Nah, saya mau berikan lebih dari ini nih teman-teman nih. Sebelum teman-teman submit, tolong dipikirkan lagi. Bisa nggak kita utak-atik? Jangan udah jadi, selesai. Jangan. Kita harus utak-atik dulu. Makanya sekarang ini kita akan coba bikin dulu sebuah bisnis model yang kemudian nanti saya akan utak-atik setelah. Jadi teman-teman kalau udah jadi begini, bisa sih disubmit, tapi jangan dulu. Saya ajarin bagaimana cara ngutak-ngatiknya. Oke? Nah, bisnis model itu nanti bentuknya kayak gini, teman-teman. Ya, kayak gini. Dan nanti teman-teman menuliskannya kayak gini. Jangan kecil-kecil, teman-teman. Kalau saran saya, teman-teman bikin kayak semacam teman-teman nempelin di post-it. Kayak gini ya, contohnya ya. Ini contoh yang bagus. Jangan teman-teman tulis kayak ngetik gitu. Susah bacanya. Bikin yang menarik kayak gini. Oke? Tips dari saya. Mari kita fokus ke Lego. Kita mau bikin bisnis modelnya Lego. Ya. Yang pertama, Lego itu segmennya kan buat anak-anak. Oke. Nah, saya nggak akan kasih hadiah nih sekarang. Coba teman-teman chat segmennya siapa lagi selain anak-anak. Ayo. Ya, coba Legonya. Apa? Selain anak-anak, siapa lagi? Customernya. Dewasa, bapak-bapak, kolektor. Nah, gitu keren ya. Ini. Jadi bisa jadi anak-anak, bisa dewasa, bisa perusahaan, bisa profesional. Oke? Betul, betul Pak. Benar, lembaga training, profesional, dan sebagainya. Sekarang, value-nya Lego apa? Ayo kita coba latihan dulu ya. Value-nya Lego apa? Kita urutannya begitu teman-teman. Setelah customer segment, masuk ke value proposition. Ini setelah ini baru diplot ya, belum diutak-atik ya. Nah, kita nanti utak-atik. Apa value proposition? Apa yang memang di offer sama si Lego? Brand yang kuat, Davin, bisa susun dengan sesuai kreativitas, ya benar. Oke. Tapi jangan lupa inti dari Lego adalah play, bermain. Nah, benar ya. Davin benar, Pen benar, bermain, imajinasi, kreativitas. Itu yang ditawarkan oleh si Lego kepada customer-nya. Contohnya kepada profesional atau lembaga training, itu bisa dia punya namanya Lego Serious Play, dia bilang, dengan Lego, tim Anda bisa kreatif. Tim Anda bisa misalnya bisa berimajinasi dan sebagainya. Benar ya kan? Dan maaf teman-teman ya disconnect tadi. Oke, berikutnya channelnya apa? Ayo, channelnya lewat mana? Ayo, coba di chat. Channel ini kita baru petakan ya. Kolaborasi itu partnership. Toy Store bener, apalagi? Nah, ayo, apalagi? Apalagi? Toy Store, online, Kid Station, oke. Ya, kita udah jago ya. Apa namanya memetakannya. Kita selesaikan sampai akhir baru kita utak-atik ya. Yang berikutnya
Customer relationship. Bagaimana caranya si Lego itu bisa bikin orang itu mau beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Apa kira-kira? Customer relationship-nya apa? Apa kira-kira? Kualitas, edisi baru, new product. Nah, keren banget ya. Keren, keren, keren. Apalagi kelangkaan. Ya, oke. Yes. Oke. Ya. Brand community. Nah, community ini yang menjadi penting nih teman-teman karena ada penggemar-penggemar dari Star Wars, penggemar dari Harry Potter. Nah, itu yang akan membuat dia beli lagi, beli lagi, beli lagi. Oke, new product, brand, kelangkaan, edisi baru itu salah satu. Oke, berikutnya key resources-nya apa? Ayo, key resources-nya apa? Sumber dayanya apa? Bisa orang, bisa apa? Silakan. Ayo, apa? Key resources-nya apa? Inovasi, oke, bisa. Inovasi harus dicari dengan menggunakan apa? Ada? Tren? Yes. Alat-alat produksi, ya. Lego designer, itu ada inovasi, tren, dan sebagainya. Oh iya, tadi saya lupa. Revenue streams-nya tadi ada produk Lego, ada film, sama Legoland ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail sekarang. Ini kita petakan dulu. Key activities, apa? Tadi ya, research untuk mendapatkan apa? Inovasi, terus apa lagi? Ada nggak? Event-event Lego. Oke, keren. Benar, benar, benar. Ada R&D, production, itu yang paling penting ya. Karena kan di production dia harus bikin produk-produk R&D, dia harus riset dan inovasi dan sebagainya. Eventnya itu bisa di activities, itu bisa masuk, benar. Tapi saya hanya tadi berbicara key-nya saja. Oke, key partnernya siapa aja? Ayo, key partnernya. Oke, brand makanan, komunitas, kolektor. Oke, keren, keren. Sip. Oke, oke, benar ya. Ah, saya cek tadi jam saya udah berangkat belum? Belum, ternyata. Kartun, ya benar ya. Movie maker, brand, education, dan sebagainya. Keren, keren. Benar, benar, benar. Oke. eh nah, oh ya, nanti teman-teman setelah ini jangan lupa ya isi daftar hadir nanti sebelum kita selesai karena yang saya kasih sertifikat hanya yang dihadir di online. Kalau nanti daftarnya di grup itu nggak dapat sertifikat ya teman-teman ya. Jadi nanti tolong nanti kita akan tutup ya semua apa namanya pendaftaran itu di di setelah acara selesai kita nggak kasih sertifikat ya. Jadi minta tolong nanti teman-teman diisi ya sebelum selesai. Oke, nanti si Ati akan memberikan di jam sebelum 5 menit selesai ya. Yang terakhir, nah biaya yang harus dikeluarkan itu adalah produksi Legonya, biaya risetnya, orang-orangnya harus digaji dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya nih teman-teman, ini kan udah selesai ya? Ini udah selesai nih. Ini bisa disubmit nih teman-teman ke Pixie. Tapi jangan lupa dijelasin dulu ya. Jangan digambar begini langsung selesai enggak. Bikin di halaman berikutnya adalah penjelasan mengenai semuanya. Nah, pertanyaan saya, tadi kan ada desirability, visibility, dan viability kan. Nanti saya akan tanya ya, siap-siap ya. Tapi sekarang saya mau nanya ke teman-teman. Ada yang bisa diutak-atik nggak? Misalnya nih, bisa nggak customer-nya ditambah? Atau value proposition-nya ditambah bisa nggak? Yang belum dilakukan sama Lego. Apa contohnya? Boleh share ke saya? Boleh ngomong? Boleh. Apa yang bisa kita tambahkan di sini agar lebih inovatif? Ini memang sudah dilakukan Lego kan? Tapi ada nggak yang belum dilakukan Lego yang bisa jadi potensi? Apa kira-kira? Ada yang berani? Apakah kita utak-atik tadi kayak Yakult? Ah, Pak, kalau Yakult itu kan jualannya di
toko ya, bisa nih kita pakai ibu-ibu nih. Channelnya kita tambahkan, yaitu adalah Yakult Lady. Ayo, kalau sekarang apa? Ini ada yang chat nih. Apa nih? Segmen kesehatan terapi. Wah, bagus. Kan tadi udah dapat hadiah ya. Kok coba dicatat kalau hadiah udah dapat hadiah nggak bisa. Bisa brand mobil kan ada tuh mobil dari Lego bisa juga ya. Tapi visibility-nya agak berat tuh amat tuh. Kan bikin mobil ya, susah ya. Value proposition-nya lomba bagus nih kan. Ya, pendidikan, bangunan benar. Oke. Bisa ya, ini berarti benar ya. Nah, nanti teman-teman pada saat teman-teman membuat bisnis model, jangan lupa diutak-atik dulu ya. Cari inovasinya di mana. Makanya yang pertama teman-teman tahu pertama apa yang bisa ditambahkan. Oke, coba lihat supaya lebih inovatif. Bagian mana inovasinya? Nah, gitu dia. Ini minimal dua hal yang teman-teman lakukan sebelum disubmit. Dan ceritakan ke saya, ke juri, ke teman-teman juri, mana bagian inovasinya? Mana inovasinya? Gitu. Bagian mana inovasinya? Inovasinya ada di mana? Jelaskan. Jangan didiemin aja. Kebanyakan teman-teman bisnis model itu cuman ditempelin begini doang, tidak dijelaskan dengan detail. Oke? Kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, tadi benar bisa macam-macam, bisa kurikulumnya karena tadi ada yang berpendapat, Pak, bisa kita bikin pelatihan lagi. Iya kan ada kurikulumnya, makanya customernya bisa kita tambahin sekolah. Dan ini adalah bentuk inovasi Lego berikutnya. Dan itu yang teman-teman harus ceritakan ke produk teman-teman. Oke? Oops, sorry. Nah, mudah-mudahan nggak kelihatan ya. Oke. Siapa yang bisa jawab ini saya kasih. Jadi teman-teman, kan kita bicara ada tiga ya. Tiga itu apa tadi? Ada yang tahu? Ayo kita yang masih ingat apa tiga hal yang penting yang menjadi kriteria produk yang bagus? Apa tiga hal itu? Ayo, visibility ini kan baru satu, desirability ya. Oke, satu lagi viability. Ya, sayangnya Niken sama Penny nggak lengkap jawabannya. Jadi tidak jadi dikasih hadiah, gitu. Harusnya tiga-tiganya. Nah, pertanyaan nih. Ya, pertanyaan lagi nih ya, siap-siap ya. Nih, sorry. Ada siap-siap nih pertanyaannya nih. Nih ya, saya bikin lingkaran. Oke, yang kedua ini yang ketiga, lingkaran. Ini lingkaran kayak gini ya. Ini lingkaran yang kanan, ini yang kiri, ini yang bawah. Kalau desirability, di bagian model bisnis yang mana sih? Yang kanan, yang kiri, atau yang bawah? Kalau desirability. Ayo, siapa duluan nih? Kanan. Penny dapat hadiah. Weh, bentar dulu, bentar. Penny dapat hadiah ya. Si Ati, Penny dapat hadiah dari SMA 33. Oke. Kalau visibility ada di kanan, di kiri, atau di bawah? Ah, Ahmad. Oke, Ahmad dapat hadiah ya. Ati, nanti diumumin ya hadiahnya ya. Maksudnya siapa aja, biar saya nanti siapkan. Cijes akan kirimkan hadiahnya, minta alamat dan sebagainya. Nah, untuk terakhir kan saya nggak mungkin kasih hadiah ya, udah jelas ya. Viability itu fokusnya ada di bawah. Iya, Davin. Ini di bawah. Oke, jadi itu apa namanya eh, apa sedikit gambaran yang kemudian teman-teman harus ini saya hapus dulu deh. Harus persiapkan untuk visi ya. Jadi cari di mana inovasinya. Oke, nah, jadi ini teman-teman, kalau kita lihat inovasi di dalam bisnis model itu bisa diutak-atik. Yang pertama adalah area customer-nya atau desirability. Yang kedua adalah area produknya atau proses produknya atau visibility. Dan yang ketiga
Itu adalah area di bawah, yaitu area bagaimana cara pembayarannya atau viability. Nanti ya. Oke, teman-teman sampai sini apakah bisa dipahami? Kalau paham boleh kasih reactionnya. 15 menit saya berangkat. Kalau bisa dipahami, Pak Pur ngerti, Pak Pur, Kak Sultan, Kak Riki, yang lainnya gimana? Aman nggak? Kathleen, aman? Ada lagi? Grace, Naomi, Sophie, dan kawan-kawan. Oke. Mary gimana? Mary, Melissa. Oke, aman? Oke. Ada pertanyaan, nanti kita bisa saling diskusi di grup ya. Di grupnya sepi tuh. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Mau nanya Japri, aku mau mengenai persiapan juga boleh ya. Oke. Nah, sekarang sebelum nanti kita kasih quiz, ya, ada ini teman-teman, deadline-nya kalau bisa bikin model bisnis teman-teman, nanti disubmit di tanggal 9 April maksimal, dan nanti saya akan bikin model bisnis, eh, pendampingan model bisnis kalau teman-teman sudah mensubmit minimal 5. Kalau cuma ada 2, yang ngapain dibikin? Kalau ada 5 model bisnis, saya akan bikinkan lagi online untuk kita diskusi ya, sebelum nanti masuk ke SWOT. Oke? Oke. Ini ya teman-teman ya, tolong bikin model bisnis teman-teman menggunakan template. Yang kedua, tolong teman-teman submit nanti minimal ada 5 bisnis model. Saya akan bikinkan apa namanya? Itu namanya. Saya akan bikin pendampingan. Nah, pendampingan. Oke. Nah, ini sudah hampir di akhir, tapi saya akan kasih quiz nih. Ya, yang bisa jawab pertama kali itu yang akan dapat hadiah khusus nanti lebih banyak. Yang jawab jangan gurunya ya, yang jawab adik-adik. Oke, sebentar. Sebelum kita selesai atau mungkin sebelum kita akhiri, saya mau kasih ini teman-teman. eh, Kalau teman-teman mau, kan kita ini ya, sayangnya saya nggak bisa kenal teman-teman. Makanya saya minta tolong dong di WA ke saya. Ya, ini kan nomor telepon saya ada nih. Ya, yang ada di grup tuh tolong di save, tapi tolong dong teman-teman japri ke saya supaya saya tahu ini siapa ya gitu, karena di grup itu ada banyak 100 lebih tapi saya nggak tahu sayangnya. Makanya nanti di WA ya, yang pertama. Yang kedua, saya pengen tahu kayak gimana sih teman-teman tuh, kalau boleh kita berteman di Instagram atau mungkin di apapun. Saya ini Instagram saya di sebelah kiri, tolong teman-teman kalau follow saya follow balik biar saya tahu oh ini yang di grup, jadi saya tahu. Nah setelah ini saya tetap saya yang akan dampingi, dan nanti pada saat nanti sebelum disubmit kita juga akan ada mendampingi juga supaya teman-teman nanti lolos di tahap pertama. Oke. Nah ini tolong nanti kalau di follow DM saya ya. Pak ini saya yang ikut pelatihan tadi namanya siapa, nanti saya akan follow balik. Itu yang pertama. Oke. Berikutnya saya akan ngasih ini, tapi jujur ya, nggak boleh eh, ngelihat Google, jangan. Nggak penting kok, yang penting teman-teman belajar. Saya kasih tahu ya, bentar ya. Saya kasih quiz. Oke, ini dia quiznya. Waktunya 5 menit. Bukan quiz sih, kita ini diskusi. Diskusi tapi yang benar nanti akan saya kasih hadiah. Teman-teman, nah, ini kita baru tingkat advance nih, bisnis modelnya nih. Ada yang namanya Patients Like Me. Oke, saya ceritakan. Patients Like Me ini adalah dari Amerika dia. Dia itu adalah website komunitas. Di mana komunitas ini adalah komunitas-komunitas orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin punya penyakit, dia berkumpul. Kenapa dia berkumpul? Untuk share story. Ya, dia cari komunitasnya dan dia akan diskusi di komunitas tersebut. Pertanyaannya, revenue-nya dari mana, teman-teman?
silahkan dicat yang paling benar, ya, yang paling benar itu akan dapat hadiah spesial. Oke, dari mana pendapatannya? Padahal dia nggak jual barang. Nah, oke, oke, nomor Ahmad belum, salah. Ya, oke, iklan salah, fan bukan pengalaman, bukan dari iklan, bukan dari pengguna, dari data, benar, tapi datanya buat apa? Tapi belum tepat, belum, bu- bukan diberikan rekomendasi obat, bukan pengetahuan, bukan data penyakit bisa jadi, tapi bukan itu. Penjualan produk komunitas bukan, memanfaatkan kekuatan data dibagikan pasien. Oke, bukan itu. Jadi komunitas itu gratis, teman-teman. Membership juga gratis. Tidak ada relasi ke rumah sakit, tidak ada kerjasama, tidak ada relasi ada kerjasama tapi bukan bukan ke rumah sakit, bukan sponsor, bukan algoritma, bukan yang lain. Oke, ada lagi? Dari mana dia dapat uangnya? Ayo, ayo, belum. Nah, Darren. Darren benar. Data untuk industri farmasi alokasi obat. Nah, tapi bukan alokasi obat rekomendasi ya. Tetapi data itu digunakan ke industri farmasi. Dia jual ke industri farmasi. Kita berikan tepuk tangan buat Darren. Itulah teman-teman, salah satu bisnis model inovasi yang memang dia fokus ke revenue. Revenue dia itu bukan dari orang bayar, tetapi dari farmasi. Oke? Jadi, patient like me itu, dia kan ada pasien sama pasien nih, ya. Dia diskusi nih. Dari diskusi itu, dia gather data. Datanya itu dikasih ke patients like me. Datanya, ya data-data yang diskusi itu kan dia, diskusi, ya. Dan data itu diambil, dikasih ke patients like me. Diolah, yang kemudian si Patients Like Me ini kemudian memberikan community service yang gratis. Nah, kemudian data itu yang terkirim di Patients Like Me dibuat apa? Dijual kemana? Asuransi. Kasihan dong. Masa asuransi udah sakit kita tawarin asuransi, sayang, kasihan. Jangan dikasih ke rumah sakit. Rumah sakit nggak boleh beriklan dia. Rumah sakit kan udah penuh sama orang sakit. Ngapain dia pakai butuh beli data ini? Nggak perlu. Iklan, jangan. Nanti isinya obat semua. Kemudian, kenapa nggak si anggota komunitasnya suruh bayar? Kasihan, dia udah sakit. Ya. Ngapain disuruh bayar lagi? Akhirnya, si Patients Like Me itu menjual datanya ke pharma companies. Kenapa kok bisa pharma companies mau beli? Ayo, boleh nggak? Ini saya kasih hadiahnya lagi nih. Selain Darren, hadiah Darren khusus ya, hadiah khusus ya. Kemudian kenapa si pharma companies atau farmasi itu mau beli, teman-teman? Ya, ya. Oke. Ya. Davin yang benar ya. Davin tapi udah dapat hadiah. Yang belum mana nih? Eh, Ahmad benar nih. Distribusi obat yang belum ada dapat hadiah tolong ya Ti, yang mana nih? Jangan sampai double-double. Yang benar Ahmad, Penny benar, Sultan benar. Jadi tolong salah satu itu yang benar, yang belum dapat hadiah akan dapat hadiah. Oke, teman-teman. Oke. eh Terima kasih banyak. Ini ini jadi teman-teman udah tahu. Yang pertama, nanti pada saat teman-teman bikin bisnis modelnya, tolong teman-teman jangan kumpulkan langsung gambarnya. Pertama, setelah gambarnya ada, teman-teman tolong kasih keterangannya. Dijelaskan inovasinya di mana. Jelaskan juga desirability-nya, visibility-nya, viability-nya. Ya. Artinya kan teman-teman udah tahu nih teorinya disability, visibility, viability. Jelasin dong. Dari sudut pandang desirability, produk kami diminati karena apanya? Karena begini. Terlihat dari buktinya kami sudah validasi dan sebagainya, produk ini memang bagus. Dari visibility, kami memiliki sumber daya yang kita kolaborasi dengan siapa dan sebagainya. Dari sisi viability, ini sustain karena kita menjualnya dengan harga berapa dan customer-nya kita sudah tahu pasti. Gitu ya. Oke, saya rasa demikian nih teman-teman. Karena saya mau berangkat,
saya boleh tanya jawab, tetapi tanya jawabnya di grup ya, teman-teman ya. Silahkan teman-teman isi daftar hadir karena nanti Ati akan menutup nanti jam 17.10 supaya nanti yang nggak ikut, supaya teman-teman yang nggak ikut kita nggak bisa kasih ya kayak yang terlambat ya. Jadi yang kita berikan adalah yang memang hadir saja di online. Untuk guru-guru yang memang mau dapat sertifikat, boleh ya. Nanti saya akan bedakan dengan yang siswa. Oke, ya tolong ya Ati, nanti kita harus cari tahu nih sebenarnya guru atau siswa ya. Kalau guru nanti kita bedakan. Mungkin untuk kebutuhan apa namanya, kebutuhan misalnya kasih tahu ya kalau untuk kebutuhan naik pangkat atau apapun itu. Tapi nanti silahkan Bapak Ibu tuliskan jika guru di kolom daftar hadir tadi. Dan kita nanti akan tutup sekitar 5 menit lagi supaya nanti yang nggak hadir ya nggak dapat sertifikat. Karena di minggu lalu atau 2 minggu lalu ada tuh yang memang belum dapat sertifikat tapi sayangnya nggak mengisi. Tapi kita iakan saja nggak apa-apa deh karena kita belum kasih tahu. Tapi kalau sudah eh, apa namanya, kalau yang sekarang ya kita tidak akan berikan kalau tidak hadir. Oke, demikian teman-teman. Apakah bisa dipahami? Kalau paham boleh kasih reactionnya. Makasih banyak Kathleen Grace, makasih banyak Kak Penny, makasih Deren, Monica, Papur, Toren. Teman-teman, saya pamit ya. Mohon maaf saya nggak bisa diskusi karena sebentar lagi pesawat saya akan berangkat. Saya akan ke Bali untuk ketemu dengan wirausaha disabilitas. Jadi saya itu punya proyek untuk membangun teman-teman disabilitas, teman-teman. Nah, saya ketemu di Bali namanya Beli Wiguna. Nanti saya kasih tahu deh. Beli Wiguna itu tunanetra dan tunarungu, tuli. Tuli dan netra. Tapi dia lulus S2 kemarin. Makanya saya mau nanya, gimana caranya? Supaya saya bisa belajar lagi. Saya rasa demikian, teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf, saya harus sudahi dulu karena saya harus berangkat 10 menit lagi boarding. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di grup dan jangan lupa submit tugasnya ya. Nanti saya akan buka lagi untuk diskusi khusus. Jadi di dalam materi hanya diskusi mengenai model bisnis saja. Bisnis model teman-teman yang mau disubmit. Oke? Rasa demikian. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi teman-teman. Saya pamit dulu. Terima kasih ya Ati dan teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Makasih ya Pak. Terima kasih banyak.